sini, buat Pak. Anda kalau lihat Pepi gerak-gerak itu Kenapa, Mas? kayak pion catur. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang artis senior yang juga mengalami hal yang sama dengan Mbak Vena Melinda. Dia telah kehilangan kontak dengan anaknya sejak tahun 1998. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan kepada Miss Arsita. Nih kalau seorang ibu atau mama yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan 8 hari 30 detik ya, tidur aja kadang-kadang nggak bisa tengkurap ya, miring belek sana, berdiri tengah lagi belek sini. Apa yang dirasakan seorang mama tuh, saya juga ikut merasakan. Kembali ke selamat malam Mbak Misa, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Mas Tukul juga baik ya. Mas Tukul juga baik. Oh, everything is okay. Ya, pokoknya kita selalu memberi kabar baik, karena mendengar kabar baik itu secara psikologis itu sudah menerima dari pandangan mata dan huruf itu. Yang mendengarkan itu senang. Tapi kalau secara psikologis kabarnya gimana? Jadi anak saya enggak enak. Itu selalu mendengar kabar yang terbaik. Nah, Mbak Misa nih, langsung saja nih Mbak, kabarnya Mbak Misa sudah mencoba berbagai usaha untuk bisa bertemu dengan anak pertama Mbak Misa yang bernama Benaya ini. Apa usahanya ini? Ya, banyak sekali Mas. Terus terang aja saya memang sampai apa ya, ibaratnya kehilangan akal gitu. Sering sekali sih aku mencoba, tapi karena aku sendiri nggak tahu aksesnya harus melalui siapa gitu, nggak ngerti gitu. Jadi aku kadang kayak orang gila gitu, kalau lagi kangen malam gitu nangis sendiri. Terus kalau siang gitu aku suka apa di depan rumah gitu, parkir mobil di depan rumah dia itu cuma ngeliat aja. Lama-lama aku pikir aku ini jangan-jangan stres gitu. Tapi nggak apa-apa, usaha aku untuk barangkali dia keluar aku mau ngikutin. Terus sering juga aku keliling-keliling ke mall, kemana yang mungkin dia bakalan di situ, tapi kenyataannya sampai sekarang ya nggak bisa juga, nggak ketemu juga. Mungkin Allah belum mempertemukan saya gitu. Saya kalau diajak ngomong soal itu rasanya sejak umur berapa usia anak Mbak terus ada temennya? Waktu berpisah itu dia umur 11 tahun. Berarti udah gede tuh ya? Iya. Ya, cuman situasinya saat itu memang rumit gitu. Ya mudah-mudahan dengan nonton Bukan Mata bisa dipertemukan kembali dan bisa membukakan pintu pikirannya. Memang anak itu segala-galanya. Kita nyari duit dari sore sampai malam kayak gini untuk apa? Untuk anak saya juga kan. Ya terus siapa lagi kalau bukan tentang anak istri? Kalau anak istri senang pasti suami senang, tapi kalau suami senang belum tentu anak istri senang. Anak minta saya bisa memberikan tuh, subhanallah, saya bersyukur sekali. Kalau sampai dia minta kita nggak bisa memberikan, kadang-kadang sedih. Ini malah anaknya dibawa diteotin, cari di lampu merah, jangan frustasi, nggak nangis supaya nangis diteot. Ya alhamdulillah udah nggak kayak gitu lagi sekarang. Tapi kok tahu Mas? Kok tahu? Ya yang nyuruh saya. Itu Mbak Misa. Sebenarnya gimana nih awal ceritanya sampai Mbak Misa akhirnya tidak bisa lagi berhubungan dengan Benaya? Ya, inilah akibat dari perceraian. Jadi perceraian itu memang dampaknya sangat besar sekali ke anak. Ya, saya mohon maaf mungkin kalau yang lain jangan sampai berpikiran untuk bercerai lah kalau bisa untuk rumah tangga itu.
karena bagaimanapun juga pasti akan menyakitkan dari semua pihak. Mas, kok sampai jadi Ya ikut merasakan Mbak, akhirnya apa yang dirasakan Mbak Mise, Mbak Vena, ini Mbak Reza serta Alex, apalagi Ola, saya juga ikut merasakan. Memang ya harus bisa mengendalikan emosi paling tidak. Memang emosi itu memang bisa masuk dari celah-celah mana yang paling lemah. Makanya tonjolkan kesabaran, mengalah demi menegaskan kebenaran itu mesti awal. Malik Yaumiddin, kebenaran di atas segalanya. Selesaikan cara baik-baik. Gara-gara SMS nyasar aja. Kembali kalah. Kamu ketawain siapa? Aku nggak pernah ngalamin ya. Mas, ini curhat apa? Enggak, ini aku kan ngomong, aku menceritakan orang-orang itu loh. Ini Emang beneran nyasar atau gagak nyasar? enggak, ini aku cerita orang lain bukan diri saya. Kalau saya jujur aja, saya lebih waspada dan setiti hati-hati. Jadi gimana caranya biar nggak ketahuan gitu ya Mas? Kembali untuk Mbak Misen. Kamu Pak, jin yang keluar dari botol. Kabarnya Mbak Misen sempat berhasil menghubungi Benaya lewat jejaring sosial, namun terhenti saat Mbak Misen mengatakan ingin bertemu dia. Bener nggak sih Mbak? Iya, saya waktu itu saya coba-coba cari di Facebook di mana gitu, terus nyambung, dan saya yang akses ke sana terus, tapi dia nggak ngebales sama sekali. Terus sekali waktu saya juga bilang, mama pengen banget ketemu, mama minta maaf lah kalau mama punya salah. Namanya manusia kan khilaf, nggak luput dari khilaf. Saya minta maaf, mama pengen ketemu sekali. Ibaratnya kan orang kan nggak akan hidup selamanya gitu loh. Nah waktu saya bilang gitu, terus terang saya juga sempat cerita kalau mama sempat nggak sengaja ketemu sama papahnya. Mama minta tolong untuk bisa diketemukan. Menurut pengakuan papahnya kan memang anaknya belum mau gitu, tapi saya utarakan di situ. Terus sejak itu dia udah nggak mau dihubungin lagi, nggak bisa. Sabar, nanti bisa ketemu nih, mudah-mudahan dengan ini bisa ketemu. Untuk Mbak Mister lagi nih, kalau berhasil bertemu dengan Benaya nih, apa nih yang ingin Mbak Mister katakan pada Benaya nih? Monggo nih. Ya jujur aja Mas, namanya batin seorang ibu, perasaan tuh tetap aja pengen ketemu. Kalaupun ketemu mau apa itu saya juga nggak tahu, tapi batin ini rasanya ya pengen memeluk, pengen ada komunikasi sama anak, ya pengen seperti layaknya seorang anak sama seorang ibu gitu loh. Bagaimanapun juga kan kita ini masih hidup gitu, dan bagaimanapun juga saya punya anak, pernah melahirkan anak yang namanya Benaya gitu. Jadi nggak mungkin saya bisa melupakan sebelum saya apa istilahnya selama saya masih ada di dunia ini gitu. Ya saya pengen memeluk, saya pengen banyak. Ya bagaimana Mas, seperti layaknya seorang ibu sama anak lah istilahnya begitu. Pengen seperti umumnya seorang ibu sama anak itu kalau bertemu gimana. Tapi mungkin ada solusi Mbak Ola atau Pram mungkin, silakan, atau memberi satu pandangan. Ini Pepi nih. Pram ini juga. Ya, gimana Bang aja, mudah-mudahan ada jalannya lah. Iya, Ya paling pertama itu ada jalannya. Pasti. Amin. Mungkin memang Wis aslah. Tuhan memang Allah belum mempertemukan mungkin. Jadi saya diuji untuk kesabarannya Mas. Ya wis. Kembali untuk Mbak Miss lagi nih, by the way, Mbak Miss pernah mencoba untuk memperjuangkan hak asuhnya Benaya lewat jalur hukum nggak nih, monggo nih? Waktu awal-awal sih memang iya, tapi ya itu tadi saya nggak mau flashback ke belakang ya, karena memang kondisi saya saat itu memang semua mungkin tahu lah, ibaratnya rumit sekali, dan ya kebodohan saya juga istilahnya. Mungkin saat itu saya menandatanganin belangko kosong, nah itu buat kuasa gitu. Ya udah,
Ya mudah-mudahan semua dipertemukan kembali menjadi sakinah mawaddah warahmah. Jangan kemana-mana, tetap di